Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mempercepat cara untuk pengisian kolom yang masih banyak yang kosong gitu. Kalau sebelumnya kita menggunakan Excel dengan menggunakan fungsi-fungsi shortcut Ctrl G seperti itu, kemudian kita mengisikan rumusannya untuk bisa mengisikan nilai-nilai yang kosong di kolom tersebut gitu. Kemudian kita menuliskan rumusan, lalu Ctrl Enter. Nah kali ini kita coba menggunakan dengan menggunakan Power Query dan juga bagaimana cara untuk menampilkan pivot table dari dua tabel atau lebih menampilkan pada pivot tabel gitu tanpa harus melakukan hide atau menyembunyikan sel-sel yang ada. Nah, karena memang yang sebelumnya itu ada ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antara satu data dan data yang dibandingkan, misalnya pagu dengan realisasi. Nah, pagu itu berada di atas, realisasi berada di bawah, ataupun terjadi data duplikasi karena di realisasi ada beberapa kolom yang lebih detail, seperti kalau untuk dana desa seperti ada jenis dana yang terdiri dari BLT, mandiri, COVID, reguler. Sementara pagu dana desa itu hanya berdasarkan desa. Nah, sehingga kalau kita melakukan penggabungan tabel dengan metode append query, kan penggabungan itu ada dengan append query, ada dengan match query. Kalau dengan match query itu tidak dimungkinkan karena walaupun antara pagu dan realisasi berdampingan kanan kiri itu, akan tetapi untuk realisasinya terdapat duplikasi sebanyak jenis dana yang ada gitu, karena di pagu tidak ada jenis dana, di realisasi ada jenis dana yang dimaksud seperti BLT, COVID, mandiri, reguler itu gitu. Sementara di pagu hanya berdasarkan desa. Kemudian untuk hal ini kita perlu melakukan di Power Query dan mengenal fungsi-fungsi seperti pivot on pivot gitu. Jadi menambahkan satu pivot pada jenis dana. Baik, untuk lebih jelasnya kita lakukan praktik secara langsung. Nah, sebelumnya saya sudah mengambil data dari Omspan ya. Ini dari dua data ini, dari data pagu dan data penyaluran. Nah, kemudian saya memasukkan ke dalam Power Query di tabulasi data, kemudian dari teks atau CSV. Kalau untuk format datanya ini dalam format CSV ya, dalam format CSV Omas Variety Value gitu. Sehingga saya harus membukanya dengan menggunakan Power Query. Oke. Kemudian tadi saya letakkan di unduhan. Oke, di unduhan tampilkan semua. Nah, ini pagu. Oke. Ini untuk Microsoft Office 2016 ke atas, yang 365 ke atas. Nah, ini sudah tersedia menu Power Query. Sementara yang di bawah itu tidak Power Query, tapi query-nya sudah ada gitu. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Nah, ini muncul data sheet pagu dana tahun 2021. Oke. Lalu kita ubah data dulu gitu. Ubah data, dia akan masuk di dalam menu Power Query. Oke. Seperti ini. Tunggu beberapa saat. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian tabel-tabel nama kolom ini dengan data yang akan kita sandingkan atau tabel yang akan kita sandingkan. Ini kita ringkas saja ya supaya tidak panjang. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita ambil data lagi dari sumber file CSV. Ambil kembali datanya. Kalau sudah ada, biasanya di sini ada nih. Kalau sudah ada itu biasanya datanya. Kalau sudah ada datanya itu biasanya ada di sini, di sumber terbaru ini. Hanya pernah dibuka nih, oke, ini aja kita ambil. Oke. Tunggu beberapa saat. Lalu muncul seperti ini. Lalu kita okekan saja, ya. Kita okekan saja. Oke. Nah, ini data salur ya. Data salur. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah menggabungkan dua tabel ini. Nah, dasar penggabungannya kita ambil pagu karena pagu yang menjadi dasar penyaluran kan gitu. Kemudian untuk analisa ya. Kemudian kita masuk di menu tambahkan query. Tampilkan permintaan sebagai baru gitu. Untuk menggabungkan dua tabel ini. Kenapa tidak gabungkan query? Kalau gabungkan query, karena data pada realisasi itu rinciannya lebih detail karena ada beberapa jenis penyaluran gitu. Sementara untuk pagu sendiri tidak ada yang menjadi dasar penyaluran itu hanya desa gitu. Berdasarkan desa. Sementara penyaluran itu ada yang untuk COVID 8% dari pagu desanya itu, ada BLT sebanyak jumlah keluarga penerima, ada juga untuk desa mandiri gitu. Ya kan? Sementara di pagu tidak seperti itu. Di pagu itu hanya berdasarkan total keseluruhan pagu untuk desa tersebut gitu. Oke. Nah, sementara penyalurannya dia dirinci berdasarkan jenis penyaluran. Ini kita kasih nama aja banding ya, banding pagu real ini yang mudah gitu. Nah, mungkin ada mungkin ada permasalahan. Sebentar ya, bukan mungkin, memang ada permasalahan, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Karena di nama kecamatan atau NM kecamatan. Kenapa saya sortir terlebih dahulu? Karena ini kode desa ini bersifat unik gitu. Kode desa menggambarkan desanya, sehingga saya sort dulu untuk mengetahui mana saja yang nama kecamatannya masih nol atau kosong gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ya di realisasi tidak menampilkan nama kecamatan, sementara di pagu ada field nama kecamatan. Di pagu itu ada field nama kecamatan di pagu ya, gitu. Kalau kita lihat ke kolom, di sini ada yang namanya
field NM kecamatan ini. Nah, sementara untuk realisasi data salur ini, untuk data salur ini, ya, kalau kita lihat tidak ada NM kecamatan, tidak ada NM kecamatan. Kemudian dua tabel ini kita gabungkan dengan append query namanya, dengan ditambahkan, ya. Nah, sehingga pasti ada data-data yang kosong NM kecamatannya. Data-data yang kosong NM kecamatan ini pasti berasal dari realisasi. Nah, untuk mengisi ini biar terdapat kesesuaian, ini lebih mudah dengan Power Query ketimbang kalau kita memasukkannya ke dalam Excel. Kalau Excel itu kan kita melakukan blok secara keseluruhan, Ctrl G, terus pilih yang blank, nanti akan terseleksi hanya yang blank saja, kemudian buat rumusan sesuai dengan yang di atasnya, lalu Ctrl Enter. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan. Sementara untuk Power Query lebih sederhana. Setelah kita sortir ke atas gitu ya, diurutkan dari kecil ke bawah berdasarkan kode desa karena dia unik gitu. Kode desanya kan menggambarkan nama desa gitu. Nah, sehingga yang ini udah pasti berkesesuaian. Kalau kodenya sama satu begini, pastinya kecamatannya ini, kecamatannya ada di atasnya. Sehingga cara yang paling sangat mudah pada Power Query hanya diklik bagian atasnya saja, kemudian klik kanan, isi, turunkan gitu, disesuaikan dengan data yang di atas. Dia akan terisi keseluruhan. Nah, pengisian keseluruhannya ini bukan berarti ini sama. Nah, tetapi ada, nah, seperti ini kan, sesuai dengan baris pada kolom tersebut di atasnya. Ya, jadi nggak perlu capek-capek gitu. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah apakah kode bank sama? Karena desanya sama, ya, kecamatan sama, ini pasti kode banknya juga sama. Loh, kode banyak ini berkaitan dengan realisasi. Realisasi itu kan ada yang realisasi reguler, ada yang realisasi BRT, ada yang realisasi mandiri. Sementara BRT-nya pun ada yang bulat kesal, dan seterusnya. Gitu. Oke. Tuh. Nah, untuk membuktikannya gini aja. Untuk membuktikannya di sini pasti di sini, ya. Yang ini pasti ada nomor SP2D. Kita tarik ke atas nih. Kan ada nomor SP2D kan? Gitu. Ya kan? Oke. Sehingga untuk ini karena sama, maka ini pun harus sama. Hal yang sama kita lakukan juga. Itu isi, turunkan. Oke. Ini pun sama nih. Isi, turunkan. Lebih simpel kan? Nomor rekeningnya pun sama. Isi, turunkan. Oke. Nomor rekeningnya pun pasti sama, ya. Isi, turunkan. Tapi kita sebenarnya kan nggak butuh ini ditampilkan gitu. Nah, ya, lalu yang berikutnya pagu. Ini kenapa nol? Karena ini realisasi. Jadi ini pun harus kita isi, tapi dengan mengganti nilainya, bukan dengan mengisi sama ke atas. Kalau mengisi sama ke atas dia akan double pagunya. Triple, 4 pel, 5 pel, dan 6 pel gitu. Jadi yang dilakukan adalah mengganti nilai menjadi kosong, yaitu dengan cara klik bagian pagunya, klik kanan, lalu ganti nilai, ya. Ganti nilai pakai kondisi. Aduh, kok lama? Gini, kondisinya adalah yang mau diganti dari nilai 0 menjadi angka, gitu, menjadi angka 0, menjadi angka 0. Oke, selesai kan? Nah, kemudian ini tahap ini. Nah, apakah perlu diisi atau tidak perlu diisi? Ini nggak apa-apa, nggak diisi juga masalah gitu, ya. Tapi kalau paling gampang, kalau disamakan di boleh aja, gitu. Ganti nilai, ya. Lalu menjadi 0, gitu. Gampang kan? Gak susah kan? Gitu. Nomor SP2 jelas nggak perlu. Oke. Nah, terus setelah SP2 nggak perlu. Yang penting aja lah. Nah, realisasi ini 0 ini nih. Realisasi yang 0 ini adalah pagu. Ini ganti, gitu. Ganti nilainya, gitu. 0 jadi 0. Oke. Nah, selesai. Kemudian untuk yang jenis, nah jenis ini kan pagu sebenarnya nih, pagu. Nah, karena pagu sebenarnya udah ada kan field pagu. Jadi kita nggak perlu mengisikan ini dengan pagu, tapi kita isikan dengan nama yang berbeda. Ganti aja nilainya. Ganti nilainya 0 jadi pakai strip, karena kita pakai strip sebelumnya, gitu. Ya kan? Supaya membedakan dengan kolom yang sudah ada. Itu. Oke. Kemudian udah selesai nih. Yang ingin kita lakukan adalah ini nanti ke atas sebelah kanan gitu. Pagu realisasi, BRT, bentuknya COVID di bagian atas, gitu ya. Di bagian paling atas, baris paling atas. Jadi nama-nama kolom lah, jadi nama kolom. Nah, caranya kita jadikan pivot on pivot gitu istilahnya. Nah, caranya adalah di blok jenisnya ini, gitu. Beranda, ya. Jenisnya ini blok. Kemudian, ya, setelah kita blok, pakai menu yang ada di transformasi, ya. Lalu kolom pivot kita jadikan kolom dia, jadikan kolom. Nah, ini berdasar untuk nanti pagu reguler, BLT, COVID dan seterusnya ini akan kita isikan dengan nilai yang ada pada realisasi, gitu. Oke, jadilah seperti ini, ya. Nah, kan sudah jadi nih. Nah, kalau sudah jadi, ya sudah jadi, kita langsung tutup dan muat ke, gitu. Jangan jadikan laporan pivot dulu, tutup dan muat ke saja. Jadikan dia sebagai koneksi saja, gitu. Tunggu beberapa saat hanya membuat koneksi, ya. Oke. Nah, terus kalau cuma dibuatin koneksi kita nggak tahu datanya. Dari sini baru kita buatkan. Kenapa nggak langsung aja? Nanti dijelaskan. Nah, kenapa nggak langsung? Karena kalau langsung dia akan tidak persis sesuai yang kita inginkan, karena dia dimasukkan ke metadata atau dimasukkan ke Power Pivot. Kita nggak mau itu. Jadi kalau ini langsung persentang, gitu. Kalau ini disentang nanti ada yang tidak sesuai, gitu, atau ada data double, gitu. Nah, sehingga ini kita nggak munculkan ini nih, gitu, ya kan? Oke, ini jadi lebih kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, baru kita buatkan pivotnya. Nah, pivot itu tempat penampungan, gitu. Seperti manusia makan dan dia tampung di dalam perut, gitu. Karena perutnya sudah penuh, ditampung dalam pivot, gitu. Itu pivot itu penampungan, tampungan data, gitu. Dari situ data itu bisa diolah, gitu. Seperti makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu diolah yang bergizi protein, dibutuhkan untuk tubuh apa, karbohidrat dibutuhkan untuk apa, ada yang jadi daging, ada yang jadi gigi dan seterusnya. Nah, kita keluarkan pun itu bisa diolah, gitu. Kan macam-macam kan. Ya, warnanya bisa kuning, hijau dan seterusnya bergantung keadaan kita, ya. Tapi itu bisa diolah jadi biogas juga, gitu. Atau bisa diolah jadi makanan atau pakan lele, gitu, ya. Kurang lebih gitu. Oke, nah seterusnya lanjutkan adalah gini.
Ini kita masukkan nama lokasi. Ini kabupaten nih, nama lokasi. Itu mulutnya ada 9 kalau untuk desa itu ada 9, untuk dana desa 9. Sementara kalau untuk provinsi ada 11 gitu. Karena kota dan provinsi masuk. Kenapa kota dan provinsi nggak masuk dalam dana desa? Karena kota bukan dana desa, provinsi juga bukan dana desa gitu. Oke. Gampang kan? Jawabnya nggak susah-susah gitu. Oke. Kalau di kota itu adanya yang ada adalah kelurahan gitu. Kalau di provinsi ada kabupaten-kabupaten gitu ya. Itu kan lebih. Oke. Yang terbanyak, oke. Kemudian nama lokasi. Nah, kemudian habis nama lokasi, nama nama siapa nih? Nama kecamatan dulu dong. Nah, kalau awalnya nama kecamatan itu kosong, sekarang udah terisi, tapi pengisiannya memang lapor carry, jauh lebih cepat. Atau kan nggak ada yang nunul gitu, oke. Kemudian masukin nama desa. Kalau di desa dulu lah kalau memang dibutuhkan, tapi prosesnya nggak butuh lagi, kalau udah diolah di power query-nya gitu, ya kan? Tapi kalau memang ada butuhnya nggak apa-apa untuk memudahkan. Nah, NM desa, apa? Tuh, tinggal diingetin aja dari yang terkecil, oke? Udah kan? Kenapa kok nggak banyak kan biasanya banyak desanya dimunculin terus. Bos, nah baru masukin pagu nih, pagu masukin, tuh, ya, baru masukin jenis nggak, bukan jenis, jadi biasanya terbatas kan. Nah sekarang ini udah terpecah nih, udah jadi default sendiri nih, reguler sendiri, BLT sendiri. Habis reguler biasanya kan mandiri dulu gitu, mandiri, BLT, ya kan, habis itu baru covid gitu. Nah ini kan pasti udah sesuai gitu loh. Nih kan langsung kanan kiri tidak ada yang disembunyikan, A B C D E F G H I J. Kalau sebelumnya kan ada yang disembunyikan gitu. Ya itu kenapa aku nggak langsung bikin aja ngajarnya, biar tahu ceritanya kalau kita menggunakan manual itu seperti apa, kalau menggunakan ini seperti apa gitu. Jadi tahu gitu historinya atau latar belakangnya. Ini biasanya kita modelnya ngeblok untuk menyesuaikan formatnya gini kan. Nah dengan taruh di sini pencet shift dan kontrol ke kanan dulu terus ke bawah kan gitu, biar ke blok satu tempat gitu yang mau di format bisa nggak salah. Kemudian dikasih kayak begini kan gitu. Nah ini juga nggak salah, boleh-boleh aja gitu. Cuma sebenarnya ada yang lebih simpel gitu. Ada yang lebih simpel caranya, taruh aja sembarang tempat gitu. Masuk di analisis. Nah ya kan, ambil di tingkatan, pilih seluruh pivot table, ya kemudian pilih nilai, nggak pakai ini segala, nggak pakai kontrol, lebih cepat gitu loh. Nah ini sendiri sebenarnya kalau ini ada shortcutnya gitu, sebenarnya ada shortcutnya bisa dicari nanti ya, pelajaran shortcut bakalan. Oke, klik kanan terus option pivot table, ya klik kanan format cell, ya kan, mudah kan. Kok nggak muncul format cellnya? Tenang aja, sabar, karena kalau banyak data yang diolah dari 1341 desa dengan 255 kecamatan itu kan udah sabar gitu. Nah selesai kan. Nah sampai sini saya akhir dulu. Nanti gimana caranya nih? Ini kan harus ada persen-persen. Nah gampang kita taruh di sini bidang terhitung. Masukin di sini kolom persen apa? Misalnya persen reguler, gitu aja. Apa dibanding apa? Reguler dibanding pagu, bukan pagu yang underscore ya, tapi pagu yang di atas. Tuh. Oke. Kok angkanya bukan persen? Nantilah. Udah. Oke. Kemudian yang lainnya gimana? Ini kan mandiri juga dipersenin. Oke. Yang harus dipersenin sebenarnya kan yang harus dipersenin itu adalah COVID sebenarnya. Itu tadi ketentuan persennya. Gitu. Oke, persen mandiri, karena udah minta mandiri, udah persen mandiri, ya bagi pagu itu. Oke, terus satu lagi apa, persen BT. Oke, BT dari pagu. Terus apa lagi, persen COVID, ya kan, berarti kan COVID dibagi pagu gitu, karena dia udah menjadi pivot gitu, tambahkan. Oke, lalu pertanyaannya adalah gini, ini nih pertanyaannya, kok ini apa, ini kok satu gitu, ini gini aja gitu, tuh gini nih, seperti itu, shift kontrol kanan kiri gitu. Kalau nilai bisa nggak, kalau cuma nilai, mari kita lihat ya, bisa nggak kalau misalnya nilai aja, analisis, tindakan, pilih, aktifkan pilihan. Aktifkan pilihan ini berarti kan sini kan gitu, aktifkan pilihan. Nggak bisa kan, maunya kan keseluruhan ya, seluruh pivot table, lalu ambil nilai saja. Nah tapi kami keseluruhan begini, nah karena kita nggak mau begitu, maunya begini aja tuh ya, format cell tuh ke persentase itu jangan 0, dia harus digit di belakangnya, di belakang koma. Dapat kan? Udah dapat nih. Nah tapi ini nggak sesuai, saya ini terlalu lebar. Ya udah, kalau terlalu lebar ini kita hilangin aja nih. Jumlah dari ini kita hilangin ya, jumlah dari ini kita hilangin, kasih titik di depannya, ya kan. Ini jumlah dari ini juga kita hilangin, kasih titik di depannya, oke. Jumlah dari mandiri juga dihilangin, kasih titik di depannya, kan gampang. Ini juga dihilangin, kasih titik di depannya gitu. Kenapa dikasih titik? Supaya itu membedakan dengan aslinya data tersebut gitu. Ini juga dihilangin jumlah darinya tuh, pakai titik depannya. Kalau pakai koma boleh gitu, pakai sendal juga boleh, cuma masalahnya kalau pakai sendal kan tulisannya terlalu banyak, 5 kata gitu. Kalau pakai kana itu lebih banyak lagi gitu, daripada sendal, 5 huruf gitu. Jadi intinya ini jangan pakai kana, kalau pakai kana gitu. Nah kan selesai kan, nah gitu ya. Jadi kita nanti bisa ketahuan nih, mana yang belum. Nah ini kenapa belum nih, ini di daerah mana nih, 0 nih, kenapa COVID-nya belum. Ini bukan kesehatan, bukan, belum bapak. Ini kalau bapak lihat ya, regulernya itu udah lebih dari 40%. Karena apa? Karena pada saat penyaluran dana COVID itu belum ada peraturannya, dia menggunakan mekanisme reguler gitu. Selain perusahaan kaul juga begitu kalau nggak salah, karena dia menggunakan mekanisme itu. Nah ini kan, mari kita lihat contohnya kaul, sorry. Nah kita search hanya kaul saja lah gitu. Bapak ibu sih, pokoknya itulah kurang lebih gitu.
Nih kita lihat. Tahu juga ada yang di bawah 8% pemerataan itu. Ini udah lewat. Nah, ini. Tuh, ada dua desa nih. Desa Tanjung Ganti. Dua, aku kan benar. Desanya Tanjung Ganti. Karena sebentar diganti harusnya pakai Covid, dipakai filter di luar. Gitu. Sama Guru Agung. Nah, Guru Agung ini dia proaktif dia. Proaktif kenapa? Karena belum ada aturannya dia sudah antisipasi itu. Memang bakal ada juga cuma aturannya keluar pada saat itu. Boleh nggak boleh? Memang ketentuannya harus mengalokasikan untuk itu. Ya. Jadi yang kaget dulu atau terkesima karena di sini ada angka lebih kecil gitu. Itu sesuatu yang bisa dijelaskan gitu. Lu mandiri kok nol karena ada jumlah desa mandirinya itu juga nggak banyak. Pak saya pengen cuma mandiri doang, gimana caranya Pak? Ini kan nggak ada ini Pak, nggak ada filternya, gimana caranya filternya juga mati? Ampun ya kita kan susah kalau begini temen tes gitu, misalnya dulu gitu. Jangan Pak, jangan lu banyak minum kopi aja Pak gitu. Alt A T, pakai tombol Alt A T, kemudian ini nih filter ini dicentak di tinggi, akan muncul tuh filternya muncul. Cari aja yang yang tidak 0% gitu. 0,33 nggak apa-apa berarti ada realisasi kan. Nah ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desa yang mandiri. Dia merasa dari mana aja boleh tahu Pak? Boleh tahu dong. Dia dari utara, dari Bengku, dari Jambong. Di kecamatannya bisa ada ketahuan ya, bukan kebulan kejauhan. Ketahuan ya. Ada Putri Hijau. Kenapa Putri Hijau? Karena kalau cerita ini saya pernah di situ tuh ya. Kemudian ada Ipu, Penarik dan Cium Selatan. Oke, kurang lebih gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.